kita akan memulai dari definisi fundamental mikro. Yang pertama adalah fundamental mikro itu merupakan faktor-faktor internal perusahaan yang mempengaruhi kinerja perusahaan. Nah, faktor ini meliputi kebijakan internal, kinerja keuangan, manajemen, dan strategi pemasaran. Nah, analisis fundamental mikro itu bertujuan untuk mengetahui bagaimana cara mengalokasikan sumber daya perusahaan agar dapat tercapai dengan kombinasi yang tepat. Nah, faktor kebijakan internal perusahaan itu adalah aturan, prosedur, atau pedoman yang ditetapkan oleh perusahaan untuk mengatur operasional bisnisnya. Nah, kebijakan ini mencakup aspek sumber daya manusia, produksi, keuangan, dan lainnya. Kita ambil contoh adalah kebijakan SDM, kebijakan kerja dari fleksibel atau hybrid untuk meningkatkan kesejahteraan karyawan. Jadi perusahaan bisa saja menerapkan kebijakan WFA dan sebagainya, atau mungkin WFO, itu juga berdampak di kebijakan internal perusahaan tadi. Kemudian kebijakan keuangan, yaitu perusahaan membatasi pengeluaran operasional tidak lebih dari 30% dari pendapatan bulanan untuk menjaga kestabilan keuangan. Jadi perusahaan ini coba untuk menahan spendingnya. Jadi spendingnya jangan sampai melebihi dari 30% pendapatan supaya dia terus bertumbuh konsisten. Nah, itu juga termasuk kebijakan keuangan. Itu kebijakan internal perusahaan di bidang keuangan. Kemudian kebijakan produksi, yaitu perusahaan itu menetapkan standar bahan baku ramah lingkungan untuk mendukung keberlanjutan. Nah, ini ada beberapa studi case antara lain GIAA, PRDA, dan IMAS. Faktor kinerja keuangan ini mencerminkan kondisi keuangan perusahaan termasuk profitabilitas, likuiditas, dan efisiensi dalam pengelolaan aset. Faktor utama yang dianalisis biasanya adalah pendapatan, laba bersih, rasio keuangan, dan arus kas. Kita ambil contoh adalah pendapatan dan laba bersih. Itu ada perusahaan teknologi itu mencatat kenaikan pendapatan 20% dari tahun sebelumnya karena peningkatan jumlah pelanggan. Kemudian rasio likuiditas, yaitu sebuah perusahaan retail memiliki rasio lancar 2:1, yang berarti aset lancarnya itu cukup untuk membayar kewajiban jangka pendek 2 kali lipat. Dalam arti perusahaan tersebut memiliki hutang itu sekitar 50% dari asetnya. Jadi dia masih bisa membayar utangnya dari aset tadi. Kemudian ada juga arus kas positif, yaitu perusahaan FMCG, dia mencatat arus kas operasional positif karena efisiensi dalam manajemen persediaan dan pembayaran pelanggan yang lebih cepat. Jadi kalau ada perusahaan yang dia itu membutuhkan bahan baku dan dia ngambil dari vendor, nah dia bisa ngatur itu. Misal pembayarannya ditahan dulu 6 bulan. Jadi ketika barang masuk dia tahan dulu 6 bulan. Sehingga arus kasnya itu bisa positif, dan ketika dia sudah dapat uang masuk, nah dia lakukan pembayaran lebih cepat ke pelanggan. Nah, ini juga akan meningkatkan arus kas positifnya. Nah, studi case-nya ada di BRIS dan PRDA. Faktor manajemen. Faktor manajemen ini sangat berpengaruh. Jadi manajemen ini mencakup bagaimana perusahaan itu dikelola, mulai dari kepemimpinan, pengambilan keputusan, hingga struktur organisasi. Manajemen yang baik itu dapat meningkatkan efisiensi dan daya saing perusahaan. Contoh kepemimpinan. Ada sebuah CEO perusahaan e-commerce memiliki visi ekspansi ke pasar Asia Tenggara dan berhasil meningkatkan pangsa pasarnya. Ini contoh studi kasusnya adalah perusahaan-perusahaan semacam Shopee, itu dia melakukan ekspansi ke Asia Tenggara. Kemudian G-Arena dan lain-lain itu juga perusahaan digital yang dia juga ekspansi ke Asia Tenggara. Itu dia langsung meningkatkan pangsa pasarnya. Nah, itu contoh kepemimpinan. Kemudian struktur organisasi. Perusahaan startup menggunakan struktur organisasi flat untuk mempercepat pengambilan keputusan. Dalam arti, dalam struktur organisasi tersebut tidak banyak hierarki. Dengan kata lain, setiap orang itu punya level yang sama. Kalau terlalu banyak hierarki sehingga birokrasinya itu berbelit, dia akan lama mengambil alih keputusan itu. Nah, makanya dibuat flat supaya mengambil keputusan itu lebih cepat dan lebih efisien dalam hal waktu dan kebijakan seperti itu. Kemudian ada manajemen resiko. Perusahaan perbankan menerapkan sistem mitigasi risiko kredit untuk mengurangi tingkat kredit macet. Jadi manajemen ini juga punya langkah exit strategi supaya dia itu tidak rugi dalam memitigasi kredit. Misal kita bisa lihat juga syarat-syarat manajemen itu supaya memberikan kredit itu seperti apa. Nah, itu termasuk manajemen risiko juga. Kita harus lihat orangnya ini seperti apa, mampu nggak bayar, terus dia tuh punya underlying apa. Nah, ini yang menilai adalah manajemen risiko. Nah, studi kasusnya yaitu GIAA, kita bisa lihat nanti di sesi studi kasus. Faktor strategi pemasaran. Jadi strategi pemasaran ini merupakan pendekatan yang digunakan perusahaan untuk menarik pelanggan dan meningkatkan penjualan. Nah, ini mencakup branding, promosi, distribusi, dan inovasi produk. Contohnya ya, perusahaan fashion ini membangun citra premium dengan menggunakan brand ambassador terkenal. Jadi misal dia ingin menggait pasar yang eksklusif, nah dia membangun citra premiumnya ini dengan menggandeng brand ambassador yang terkenal atau mungkin orang-orang kaya seperti itu. Nah, ini bisa meningkatkan
strategi pemasarannya. Kemudian promosi, perusahaan makanan cepat saji ini memberikan diskon besar saat peluncuran menu baru untuk menarik pelanggan. Jadi sengaja memberikan diskon supaya orang itu mencoba produknya. Nah, nanti kalau dia mencoba produknya ternyata produknya menarik, enak, nah itu dia akan kembali lagi. Nah, itu salah satu promosi strategi pemasaran. Nah, ini juga bisa jadikan acuan. Market baru, konsumen baru, nah ini bisa pakai strategi promosi ini. Nah, kemudian ada distribusi, yaitu perusahaan kosmetik ini menggunakan strategi omnichannel, menjual produk di toko fisik dan e-commerce. Nah, ada lagi contoh lain distribusi ini adalah Cleo. Nah, kita ambil contoh Cleo, studi case Cleo. Cleo ini mengambil alih di hotel, kemudian resto, itu banyak Cleo yang mengisi distribusinya. Nah, ini salah satu strategi distribusi juga bagi Cleo untuk masuk ke pasar. Jadi orang lebih mengenal Cleo ini di hotel-hotel, di resto seperti itu. Terus distribusi pertamanya dia di situ. Terus setelah itu kita bisa lihat perkembangannya seperti apa Cleo ini. Oh, ternyata dia sudah mulai masuk ekspansi ke luar hotel, ke luar resto. Nah, artinya kan ada peningkatan distribusi di situ dari segi Cleo sendiri. Nah, ini bisa meningkatkan revenue atau penghasilan dari perusahaan tersebut, terutamanya Cleo. Nah, ini kita bisa lihat juga. Ini kira-kira produknya laku nggak di pasaran. Nah, itu distribusi masuknya. Kemudian inovasi produk. Inovasi produk ini misal ada perusahaan teknologi itu meluncurkan fitur baru berbasis AI untuk meningkatkan pengalaman pengguna. Nah, contoh ini adalah Nvidia. Nvidia dulu kan nggak pernah mengembangkan AI. Terus tahu-tahu dia mengembangkan AI, langsung harga sahamnya itu meroket drastis, naiknya tinggi. Nah, kemudian disitulah kita bisa mendapatkan keuntungan. Jadi strategi mikro itu seperti itu. Itu salah satu strategi pemasaran juga untuk menjaring konsumen di luar. Nah, kemudian faktor-faktor fundamental mikro ini sangat berpengaruh terhadap keberlanjutan dan pertumbuhan perusahaan di pasar. Nah, sebelumnya tadi kita kan sudah menjelaskan terkait poin-poin dari mikroekonomi. Nah, kita akan coba untuk membedah studi kasus dan implementasinya di pasar modal itu seperti apa. Nah, kita ngambil studi kasus pertama dari GIAA. Jadi GIAA ini sangat kompleks karena kinerjanya itu sangat buruk dalam beberapa tahun terakhir. Ya karena kasus PKPU di mana Garuda ini banyak korupsi dan juga banyak beban operasional yang sangat berat, sangat tinggi. Sehingga cost-nya itu nggak efisien dan dia itu merugi. Akan tetapi dalam beberapa tahun terakhir itu sempat kinerjanya itu membaik dan dia lolos dari PKPU. Nah, itu berkat kepemimpinan. Kepemimpinannya dari Pak Irfan itu bisa membawa Garuda itu keluar dari sidang PKPU seperti itu. Nah, makanya ketika dia terjadi penurunan ini tajam, dia bisa naik lagi. Nah, kenaikannya ini juga ditopang dengan ibaratnya kebijakan internal dari perusahaan itu sendiri. Nah, misal ini di 4 Juli itu ada kebijakan internal potong gaji dan pensiun dini karyawan. Nah, ini yang dipotong ini nggak cuma karyawan ya, tapi juga direksi. Bahkan Pak Irfan itu sampai potong 50% gaji dan tunjangannya itu untuk Garuda. Nah, ini di 4 Juli ya. Nah, kita lihat 10 Juli belum direspon, baru diresponnya setelahnya itu di 26 Juli. Kenaikan itu sekitar berapa ini? 28%. Tapi kalau kita hitung dari puncak itu sekitar 53% kenaikannya. Nah, itu dari efisiensi itu aja, dari pemotongan gaji itu perusahaan bisa efisiensi banyak gitu. Nah, makanya dia direspon positif sama market, sama pasar, dan terjadi kenaikan tadi. Nah, itu juga nggak lepas dari kepemimpinan Pak Irfan ini. Pak Irfan ini sangat bagus dalam memimpin. Makanya ketika harga sahamnya itu langsung drop. Jadi ketika ini sudah muncul isu itu Pak Irfan mau diganti, ini mulai ada drop. Beneran diganti, nggak lama drop sampai sekarang ini. Karena itu tadi kepemimpinannya nggak seperti Pak Irfan. Pak Irfan ini benar-benar dia memikirkan Garuda ini supaya bisa bangkit, supaya bisa tumbuh lagi itu seperti apa. Nah, dia coba efisiensi, terus dia coba lobby juga ke pemerintah untuk menaikkan tarif batas atas atau TBA. Jadi beliau ini sampai rapat beberapa kali untuk menaikkan TBA-nya penerbangan di Indonesia supaya Garuda ini bisa punya spare cash lebih banyak gitu loh. Karena operasional dari
Garuda ini sangat besar, sangat mahal. Kita lihat harga aftur aja udah berapa itu. Kita lihat di tahun ini ya. Di tahun-tahun ini. Nah, sekitar November ini. Kita anggap sekitar ya November, Oktober inilah. Nah, kita lihat Oktober itu harga aftur di kisaran 14.000. Di kisaran 14.000. Nah, 14.000 per liter. Sedangkan dalam sekali penerbangan itu bisa habis berapa ratus liter itu gitu ya. Untuk satu kali penerbangan aja. Nah, itu kita bisa kalikan kos operasionalnya dari penerbangan itu lebih banyak di kos untuk aftur dan juga untuk spare part pesawat. Jadi untuk gaji dan lain-lain tuh nggak seberapa. Justru malah banyak keluarnya itu di situ, banyak kos keluarnya di situ. Terus kemudian juga dari sewa pesawat itu juga kosnya besar sekali. Makanya kayak Garuda ini memang dibutuhkan itu adalah kenaikan TBA. Makanya nanti kalau kita lihat ya, kalau misal pemerintah menaikkan TBA, wah udah pasti ini Garuda sahamnya langsung naik ini nanti. Ya kalau memang pemerintah menetapkan TBA dan kenaikannya itu signifikan, langsung naik. Makanya info-info semacam ini itu penting. Info insider terutama kalau berhubungan kayak ini ya, perusahaan penerbangan kayak Garuda dan juga BUMN ini kan juga info-info dari internal gitu. Nah kayak ini ketika Pak Irfan diganti, isu pergantian kan harganya turun terus karena itu tadi market ini menilai kepemimpinan Pak Irfan ini sangat bagus gitu. Makanya dia investor itu positif dan harganya itu naik. Nah ketika Pak Irfan ini diganti langsung harganya drop sampai sekarang. Kalau kita hitung misal kita beli di pucuk ini ya, kalau sampai sekarang itu udah minus berapa? Udah minus 58%. Ini kan sangat miris gitu loh. Nah, makanya kita harus melihat juga faktor internal perusahaan itu seperti apa, faktor mikronya itu seperti apa, kinerjanya seperti apa. Di era kepemimpinan Pak Irfan itu Garuda itu mulai positif, arus kasnya itu mulai positif, terus dia sudah mulai bisa mendapatkan laba meskipun nggak bisa maksimal, tapi ya itu tadi beliau memperjuangkan untuk bisa TBA-nya itu naik supaya nanti Garuda bisa nafas dan dia bisa menghasilkan profit dan bisa tumbuh gitu. Selama dia nggak bisa menghasilkan profit ya akan sangat berat bagi Garuda. Nah itu pentingnya peran dari mikroekonomi. Jadi ketika kita sudah tahu makronya seperti apa, kita lihat mikronya itu seperti apa. Jadi kebijakan perusahaan itu seperti apa. Nah kemudian studi kasus kedua adalah Cleo. Nah kita bisa lihat Cleo kenaikannya cukup signifikan dari tahun 2023. Nah kalau kita lihat ini Cleo ini sebenarnya itu tadi ya, seperti kita jelaskan dia itu awal penetrasinya itu justru di hotel-hotel, kemudian di apa itu resto-resto. Nah makanya ketika dia terdampak COVID ini kita bisa lihat ya. Nah ketika dia terdampak COVID ya turun gitu loh. Karena di tahun-tahun ini memang pendapatan pariwisata, kemudian pendapatan hotel itu turun, banyak hotel yang tutup. Nah, makanya Cleo terjadi penurunan 41%. Nah kan tapi dia terjadi kenaikan. Nah kenaikannya ditopang oleh apa? Nah, kenaikan setinggi ini kita anggap aja nih 200%. Ini ditopang oleh apa? Nah ternyata Cleo ini dia punya beberapa kebijakan yang menarik. Nah kebijakan pertama itu ya dia ini mencoba untuk menghasilkan air minum yang murni. Jadi airnya itu benar-benar difilter kemudian disterilisasi sehingga airnya itu benar-benar air murni. Nah ini tujuannya apa? Untuk membantu ginjal itu supaya nggak berat kerjanya. Nah, ibaratnya ini air yang sehat untuk orang-orang yang punya penyakit ginjal. Karena kan kalau kita minum air mineral langsung kan terkadang tubuh nggak bisa memproses mineral-mineral dari air gitu. Kecuali kalau kita menyerap mineral dari buah, sayur, nah itu kita bisa menyerapnya. Tapi kalau untuk air minum kadang mineral-mineral anorganik yang masuk ke tubuh kita. Nah itu membuat kerja ginjal itu berat. Nah kebetulan di tahun itu perusahaan itu ibaratnya apa ya, dia membuat inovasi sekaligus
strategi pemasaran. Jadi dia membuat penetrasi pasar dan dia juga membuat strategi branding, promosi dan distribusinya itu sudah lain. Nah, alasannya apa? Untuk kesehatan. Karena kita bisa lihat ini ya, kasus. Nah, di tahun 2023 11 Februari itu terjadi banyak kasus gagal ginjal akut. Nah, ini banyak kasus gagal ginjal akut sehingga masyarakat itu perlahan itu mulai sadar ya untuk ini ya, peduli dengan kesehatan ginjal. Makanya mereka mulai banyak minum air-air yang melalui proses filtrasi pemurnian kayak Cleo ini. Beda sama yang lain ya. Nah, makanya ketika itu kinerjanya kan langsung naik, tapi kenaikannya nggak langsung signifikan, bertahap. Kita bisa lihat dia baru mulai naik itu direspon sekitar bulan Mei. Mei baru mulai direspon karena kan orang baru mulai sadar, oh ini air yang sehat untuk apa itu, untuk ginjal ini. Nah itu makanya kan direspon positif. Tuh lah, kita bisa lihat ini ya, jadi kenaikan ini di sini. Ini sangat positif, makanya dia naik terus harganya. Itu untuk Cleo. Nah, jadi orang udah mulai sadar, mulai paham dengan kampanyenya Cleo, brandingnya Cleo, dan Cleo langsung naik harganya sampai sekarang. Itu salah satu kebijakan internal perusahaan. Jadi perusahaan melihat peluang itu dan dia coba untuk switching, untuk ekspansi ke sana. Itu bisa meningkatkan kinerjanya juga. Nah, kemudian ada lagi studi kasus yang lain yaitu PRDA. PRDA seperti yang di kesempatan sebelumnya kita bahas bahwasanya sangat berpengaruh dari kondisi Covid. Kondisi Covid banyak orang yang tes PCR. Nah, di situ dia memanfaatkan momentum. Dia langsung ngurus izin. 11 Mei langsung terbit, dia bisa melakukan tes PCR lebih cepat. Nah, sehingga langsung direspon dengan oleh publik. Kinerjanya terus meningkat setelah ini ya 11 Mei ini. Nah, itu salah satu kebijakan internal perusahaan juga. Jadi perusahaan membuat kebijakan-kebijakan yang dimana dia itu merasa bahwasanya kita perlu melakukan pivot ini, perlu melakukan langkah-langkah besar ini. Nah, sehingga itu juga akan berdampak di kinerjanya. Makanya kinerjanya langsung kenaikannya lumayan signifikan ya. Kalau kita tarik total ada 183% kenaikannya. Kemudian kita ambil contoh lagi studi kasus lainnya yaitu IMAS, Indomobil Sukses. Nah, IMAS itu kenapa terjadi kenaikan signifikan di sini? Di antara 12 Februari sampai 25 Februari. Nah, ini penyebabnya sebenarnya IMAS itu membawa merek mobil Chang'an ke Indonesia. Nah, ini untuk menambah persaingan ya, Indomobil ini. Nah, dia menggandeng mobil listrik ini sehingga ini meningkatkan persaingan. Makanya harganya langsung naik drastis ini dari tanggal 21 Februari sampai 25. Tapi sebenarnya isu itu sudah mulai ada semenjak awal Februari. Makanya harganya mulai naik pelan-pelan, kemudian langsung naik tinggi di sini. Nah, itu faktor internal. Nah, kalau kita hitung kenaikannya dari sini itu sekitar 45%. Nah, itu faktor internal itu juga sangat berpengaruh. Nah, cuman kan kita masih lihat, let's see ya, kita lihat gimana kinerjanya, apakah meningkat lagi. Nah, ini harga sahamnya ya masih di sini-sini aja gitu, karena kita terdampak kondisi krisis di mana inflasi itu mulai tinggi. Nah, ini sudah mulai berdampak ke mobil, penjualan mobil mulai menurun. Makanya walaupun dia bawa produk Chang'an ke Indonesia, tapi kan publik belum merespon positif untuk itu. Nah, nanti kita belum tahu kalau ekonomi Indonesia mulai recovery, mulai membaik, mulai bertumbuh. Nah, ini nanti bisa kita lihat IMAS sepertinya berpeluang untuk naik tinggi juga karena dia membawa salah satu produk mobil dari Cina dan mungkin harganya lebih murah dari yang lain. Dan dengan berakhirnya sesi studi kasus, maka berakhir pula pertemuan pada kali ini. Terima kasih atas kesempatannya. Kita akan bertemu di materi selanjutnya.